it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. Halo, selamat malam para pembaca channel Olive Cook. Selamat datang dan selamat menikmati. Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini aku membawakan cerita Hwang Soo Jung-kook lanjutan untuk bagian yang ketiga. Semoga teman-teman suka dengan ceritanya. Ini hanyalah cerita FF atau yang biasa dikenal dengan sebutan fanfiction. Jadi aku mohon jangan diambil serius ya. Terima kasih. Pernahkah kau berpikir jika dalam diri seorang manusia itu terdapat nyawa lain? Nyawa yang seakan-akan mengalahkan logikamu. Saat kau menginginkan tidak, justru nyawa itu berkata sebaliknya. Hal itu tengah kualami saat ini. Mari kita menyebutnya bertarung dengan diri sendiri. Aku mengangguk. Tidak, ini sangat salah. Maksudku, kenapa seakan-akan aku mengikuti permainan kotornya? Dengan buru-buru, aku membenarkan kancing Betro bagian atas. Kancing yang telah acak-acakan akibat ulah pria berwajah panda namun berhatikan setan itu. Oma mengetuk pintu berkali-kali. Pasti kakinya berjalan ke sini sebab suaraku yang meracu beberapa menit yang lalu. Suara seperti orang keenakan, revisi. Maksudku seperti orang kesakitan. Untung saja John sempat menutup pintu saat berjalan masuk lalu menguasaiku di bawahnya. Jadi, Oma tidak melihat ulah anaknya itu. Tapi, kenapa aku harus bersyukur tentang hal ini? Kenapa aku merasa bersyukur karena tidak ketahuan? Ini salah ya, En. Ini sangat keliru. Entahlah. Kedua mataku melirik ke arah John. Pria itu tengah mengatur nafasnya. Lalu tiba-tiba, bibirnya menyunggingkan senyum seperti anak kecil polos dan menggemaskan. Aku tahu, John sedang memasang topeng. Suaranya dibuat selembut mungkin, seperti tidak terjadi apa-apa. Aku penasaran, alasan apa yang akan ia ucapkan. Perlahan Oma membuka pintu kamarku. Begitu masuk, wajah Oma sangat bingung. Detik pertama matanya memandangiku. Detik kedua mengarah ke John. Lalu kembali ke arahku lagi. Pandangan yang penuh tanda tanya. Hash, kenapa aku membisu seperti ini? Kemana YN yang mempunyai sejuta alasan? Kemana YN yang selalu pandai bermain peran? Bodoh, aku sangat bodoh saat ini. Aku melirik ke arah John, bermaksud meminta pertolongan agar lolos dari interogasi sang Oma. Dahebak, mari kita bertepuk tangan. Mulutnya semulus jalan tol. Di sini akulah yang berprofesi sebagai seorang pemain peran dalam drama. Tapi hari ini aku deklarkan jika ada orang yang lebih pintar dan aku akui kalah pintar. Wajah polos menggemaskannya berhasil membuang dan menjawab segala apapun yang menjadi rasa penasaran sang Oma. Jika tadi Oma panik dan bertanya, "Ada apa?" Kini pertanyaannya telah berubah. "Apa kau tidak apa-apa?" Oma sangat panik lalu spontan berjongkok untuk memeriksa kakiku. Tentu saja, aku ikut berpura-pura merasa sakit. John menyeringai dan menatapku dengan tatapan kemenangannya. Lagi-lagi, aku berhasil dikendalikan olehnya.
Harusnya aku yang dominan. Pemijatan yang dimaksud John tentu sangat berbeda definisinya dengan apa yang ditangkap oleh sang oma. Tapi satu hal yang pasti memiliki maksud sama. Pemijatan yang dilakukan olehnya memang benar-benar membuatku meracu. Tidak hanya meracu, bahkan tubuhku melengkung sempurna. Kakiku menendang-nendang ke udara. Darahku mendidih hingga entah berapa derajat Celcius. Aku mengangguk untuk mengiyakan ucapan John. Tujuanku agar Oma tidak khawatir. Melihat anggukanku, Oma merasa lega. John tidak bisa membantah. Ia kalah dan akan selalu begitu jika berkaitan dengan omanya. Kelemahan terbesarnya adalah sang oma, sama sepertiku. Kelemahan terbesarku adalah apa? Kita sebenarnya adalah anak yang berbakti, namun entahlah, kadang semesta menuntut kita untuk melawan hukum alam. Maksudku bukan kita, tapi hanya John. Aku tidak akan melawan hukum alam. Aku tidak akan menyukai adikku sendiri. Tidak akan. Mulai detik ini tugasku bertambah satu, begitu juga masalahku. John adalah masalah terbesarku saat ini. Malam ini aku berjanji akan menjadi malam terakhir aku kalah dengan diriku sendiri. Besok tidak akan lagi. Huang Ye-en, gadis berprinsip. Logika adalah raja dari segala perkara. Aku tidak akan lagi kalah dan jatuh pada lubang seorang John Jongkook. Setelah mereka berdua keluar dari kamarku, buru-buru aku mengunci pintu dengan rapat, menambahkan gembok sampai 2 kali. Bahkan, aku juga menggeser meja besarku ke arah pintu untuk menumpu pintu agar lebih aman. John tidak akan bisa masuk. Aku sengaja bangun lebih awal, sekitar pukul 3 dini hari, lalu bersiap-siap untuk segera pergi ke sebuah tempat di mana acara syuting dramaku akan dilaksanakan. Sejujurnya, syuting dimulai pada pukul 1 siang. Oke, aku mengaku, inti perjalananku sepagi buta ini adalah karena ingin menghindari John. Yang kutakutkan bukanlah dirinya, melainkan diriku sendiri. Aku takut tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Aku mengaku. Tempat syuting kali ini cukup jauh, berada di sebuah tempat yang mengharuskan aku menaiki kapal. Di sebuah pantai yang bernama Juminjin, tempat yang sangat indah. Bahkan tempat ini pernah digunakan sebagai lokasi ikonik drama Korea yang telah melegenda, Goblin. Sebelum berangkat, aku sudah izin kepada Oma. Tentu saja aku juga izin kepada tunangan tersayangku, Kim Taehyung. Mereka semua sangat mendukung. Aku beruntung. Aku berpesan kepada Oma agar tidak memberitahukan tentang lokasi syutingku kepada siapapun, termasuk John. Di Pulau Juminjin, mungkin aku akan menghabiskan waktu sekitar 2 hari untuk menginap di sana. Selain karena teksin yang lumayan padat, sebagian besar ikonik dramaku berada di pulau ini. Bukankah waktu 2 hari terlalu singkat? Harusnya seminggu, bahkan harusnya sebulan untuk berada di pulau itu. Dengan begitu, kehidupanku akan sedikit bisa bernapas dari jangkauan manusia berotak kotor. Udara yang begitu menusuk hingga ke tulang.
Cuaca yang hampir membuat darahku berhenti mengalir, membeku. Namun, aku harus profesional. Stok keprofesionalan harus kutambah lagi saat aku mengetahui jika pemeran utama pria adalah dia. Dia yang pernah menjadi paling segala di antara segalanya. Dia yang pernah menjadi paling berwarna di antara bunga yang tercipta di semesta ini. Jika setiap orang pasti memiliki kenangan cinta pertama, aku juga memilikinya. Jika setiap orang melalui ciuman pertama yang tak terlupakan, aku juga melaluinya. Pria inilah jawaban dari segala pertamaku. Dia Park Ji-min. Aku mengangguk, sorot mata yang masih sama seperti 2 tahun yang lalu, serta perkataan yang masih sama pula. Perlahan pria itu menciumku di bawah salju yang semakin mendramatis suasana. Ini hangat, begitu manis. Aku menyukainya. Air mataku mengalir begitupun dengan dirinya. Partikel lembut kami kembali menyatu, menggebu, sangat menuntut. Jika ini mimpi, maka jangan bangunkan aku. Biarkan aku menikmati semuanya, jika perlu selamanya. Aku tidak ingin kehilangannya lagi. Ah, sudahlah. Sutradara, kenapa harus ada kata-kata di antara kita? Aku dan Jimin masih berlanjut, tidak memperdulikan jika masih ada manusia hidup mengelilingi kami. Apa yang terjadi dengan diriku? Berulang kali pertanyaan selalu kulontarkan. Apa masih dia, pria yang mengisi hatiku? Pria itu tersenyum lalu mengangguk. Hatiku berloncat kegirangan. Tunggu dulu, di mana harga diriku? Seorang perempuan menawarkan yang pertama. Ini sama sekali bukan aku, bukan YN. Tapi inilah kenyataannya. Aku selalu menanggalkannya setiap berhadapan dengannya, dengan cinta pertamaku. Naasnya, kenapa aku yang seperti itu masih saja berlanjut hingga saat ini? Park Ji-min adalah kelemahan keduaku. Setelah apa? Park Ji-min, aktor terkenal karena kepiawaiannya berakting, lolos debut melalui kompetisi sengit se-Korea Selatan. Drama akan menjadi fenomenal setiap namanya ikut tercantum di dalamnya. Aku sangat beruntung menjadi lawan mainnya. Aku menyukainya, bahkan sangat, begitu juga dengannya. Kami pernah menjalin kasih. Dia sangat manis dan romantis. Segala tipe dan kriteria yang kusuka ada pada dirinya. Aku pernah merasa menjadi gadis paling beruntung karena cintaku yang berhasil. Tapi semua tak bertahan lama. Apa mengetahui hubungan kami? Dengan terang-terangan, apa mengatakan jika aku sudah dijodohkan dengan pria yang derajatnya jauh di atasnya, tepat di hadapan Jimin. Lalu pria itu kecewa dan berakhir meninggalkanku. Perasaan bersalah itu masih ada hingga sekarang, tapi untuk perasaan cinta, entahlah, aku tidak tahu. Hatiku seperti tong kosong, lampu mati semenjak kejadian itu. Dan apa penyebab semuanya?
Malam ini aku sangat bahagia, tentu saja. Bahkan aku memakai pakaian terbaik di antara yang terbaik. Pak Jimin pasti sudah menungguku. Malam ini pasti Jimin juga senyum-senyum sepertiku. Ah, indahnya ketika akan bertemu cinta pertama. Aku tahu ini salah, sangat salah. Tapi izinkan aku bahagia sedetik saja. Kakiku berloncat-loncat ria layaknya anak kecil yang baru saja dapat hadiah paling menyenangkan. Jimin, aku sudah tidak sabar minum teh bersamamu. Euforia cinta pertama benar-benar membuatku seperti orang gila. Tapi tak masalah. Malam ini saja ya Tuhan, aku ingin bahagia. Namun, sepertinya Tuhan tidak menjawab permintaanku. Seperti tersambar petir, kurang keras. Seperti tertusuk berkali-kali. Jimin, kenapa kau melakukan ini di depanku? Aku berlari dengan kencang, tersandung, berdiri lagi, sial, tersandung lagi. Hatiku sakit saat melihatnya berciuman entah dengan siapa di ujung jalan. Aku tidak menangis, hanya saja saat ini aku benar-benar butuh bantuan. Aku butuh hiburan yang lebih. Manajerku tidak mengizinkan untuk meminum minuman karena besok masih ada jadwal teksin. Kini aku tahu siapa yang bisa membantuku. Perlahan tangan kananku meraih benda pipi dari dalam tas. Dengan buru-buru menekan sebuah nomor yang seharusnya tidak aku tekan. Tapi aku benar-benar membutuhkannya. Perlahan mulutku mengucap satu kata. Setelahnya, John mematikan telepon secara sepihak. Aku tahu, pasti dia sangat khawatir. Entah setan apa yang merayuku untuk menghubunginya. Harusnya bukan dia. Tapi, sudahlah, aku juga tidak mengerti dengan diriku sendiri. Tiga jam kemudian John tiba. Kemunculannya seperti malaikat bersayap putih. Bahkan, kedua mataku menangkap ada cahaya bersinar di belakangnya. John memelukku sangat erat dan tanpa bertanya kenapa. Satu hal yang membuatku nyaman adalah pria itu tidak melempar pertanyaan-pertanyaan kenapa. Ia sangat memahami dengan baik cara memperlakukan wanita. Baik sekali. Sampai-sampai saat ini posisiku sudah berada di bawahnya, entah sejak kapan. John sangat hafal, tentu saja. Pria itu telah menyelamiku sebanyak 2 malam. Apakah malam ini akan berakhir sama juga? Ini salah, sangat salah. Tapi logikaku mati-matian untuk meneriaki seluruh urat sarafku untuk mendorong tubuhnya. Tapi aku tetap tidak kuasa melakukannya. Bibirku keluh. John, aku membutuhkan John. Aku tidak munafik. Aku menginginkannya seperti 2 malam itu.
John memulainya. Tangannya dengan lihai melancarkan aksi-aksi yang membuatku melengkung sempurna. Aku lagi-lagi kalah. Tapi siapa yang sanggup untuk menolak pesona pria ini? Aku terlena. Aku jatuh. Biarkan malam ini aku merevisi perkataan-perkataanku sebelumnya. Yang terakhir bukanlah 2 malam, tapi malam ini. Aku berjanji, ini akan menjadi yang terakhir untukku dan John. Aku berjanji. Iya, aku berjanji.